Oke, halo bros, selamat datang kembali di channel Bros and Roots dan selamat datang di video pertama di tahun 2026 ini. Dan kebetulan kita belum kemana-mana di awal tahun ini, jadi video kali ini gue lebih pengen ngebahas beberapa update terbaru seputar aksesoris atau gadget yang kita pakai di mobil ini untuk menunjang mobilitas kita sehari-hari menggunakan mobil Toyota Veloz ini terutama ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat, kita sebenarnya udah punya seri membahas aksesoris mobil sebelumnya. Teman-teman bisa cek langsung videonya ada di sini kali ya. Mungkin videonya udah sekitar 2 tahunan kali ya, belum gua update. Nah, sepanjang 2 tahun ini gua ada beberapa perbaruan teman-teman. Ada beberapa hal yang mungkin gue mau rangkum sedikit karena gue punya video terpisah. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah depan kita nih, di windshield ini. Gue sekarang udah pasang dashcam terbaru kita. Ya mungkin teman-teman sebenarnya udah lihat footage-nya di beberapa road trip kita terakhir. Dashcam DDPi Z60 Pro ini sudah beresolusi 4K dan gambarnya surprisingly menurut gue adalah salah satu dashcam terbaik ya sampai sekarang ini. Jadi teman-teman kalau lihat road trip kita kemarin ke Purwokerto, Baturaden ya. Nah, untuk perjalanannya sebenarnya hampir mungkin 90% udah gue pakai footage dari dashcam ini. Jadi ya gue nggak bisa bahas banyak, terutama pertama karena video lengkap reviewnya udah ada di channel ini. Yang kedua karena memang tujuan utama gue untuk beli dashcam ini ya selain untuk fitur safety, yaitu untuk jadi b-roll gue untuk perjalanan road trip di video-video Bros and Roads gitu. Ya so far gue puas sih, ini gue udah pakai mungkin 4 bulan, 5 bulan ya, dan so far belum ada masalah sampai sekarang. Tapi kalau teman-teman pengen lihat review lengkap dari DDPi Z60 Pro ini, teman-teman bisa main ke video review lengkapnya yang linknya sudah gue sertakan di deskripsi. Oke? Sama mungkin yang kedua yang belum gue sempat bahas juga di video aksesoris, yaitu sekarang gue pakai yang namanya TPMS teman-teman. Ini juga udah ada video lengkapnya, jadi gue nggak bakal bahas lebih lanjut. Tapi so far ini gue udah pakai lebih dari setahun ya, mungkin hampir 2 tahun. Dan walaupun gue bisa bilang angka yang ada di sini nggak begitu akurat, tapi sampai sekarang gue masih ngerasa sangat kebantu sama adanya alat ini. Kenapa? Karena dia bisa ngasih tahu gue kalau memang mobil ini tiba-tiba kurang angin. Jadi sempat banget nih kemarin saban hari gue lihat ban depan kiri itu indikatornya menunjukin angkanya udah sampai 25 gitu ya. Gue isi nih, dicek nggak ada apa-apa, nggak ada bocor. Tapi nggak sampai seminggu balik lagi ke 25. Kan gue bingung kan ada apa gitu. Ternyata setelah gue cek-cek, udah gue konsultasiin ke tukang ban, ternyata masalahnya ada di karet pentil bannya yang udah mulai getas. Jadi dia udah mulai retak, makanya ada kebocoran halus di situ. Dan solusinya apa? Ya jadi tinggal kita ganti aja karet pentil bannya. Jadi udah beres lagi. Gitu teman-teman. Sangat kebantu, walaupun nggak begitu akurat. Dan gue juga beberapa kali udah ada yang error sensor TPMS yang ada di ban kan kiri depan belakang. Nah itu solusinya gue tinggal beli modulnya aja, itu cukup murah, sekitar 50.000. Pun kalau misalnya baterainya habis, baterainya juga ada yang jual. Nggak susah lah cari partsnya gitu. Balik lagi, kalau teman-teman pengen lihat review lengkapnya, linknya udah gue sertakan di deskripsi juga, ataupun di pojok kiri atas, oke? Barang ketiga yang pengen gue highlight di video kali ini adalah ini teman-teman, agak tersembunyi, jadi kita lihat di sini. Ini adalah USB charger yang nyolok ke soket ya, power socket. Nah ini apa istimewanya? Sebenarnya dia dayanya biasa aja, cuman sekitar 30 watt atau 45 watt ya, gue lupa. Cuman emang pertama gue butuh ini karena dia gue pakai untuk kasih daya ke sini, untuk daya ke dashcam. Tapi selain itu dia punya 2 port, satu lagi yang USB-C untuk gue pakai sebagai ya cadangan lah ya, kalau in case gue butuh ngecas HP di mobil. Karena dayanya cukup 30 watt. iPhone kan nggak sampai 30 watt ya. Paling sebenarnya yang bikin ini lebih spesial sedikit ya, dia ada layar voltmeternya aja sih. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini voltmeternya naik turun dari 5 volt 1,3 volt. Nah ini sebenarnya gue sejujurnya nggak pernah tahu cara baca indikatornya. Tapi ya ini sebenarnya untuk indikator aja. Barangkali kalau angkanya di luar dari standar, gue bisa langsung ngeh, oh ini kayaknya ada yang bermasalah di kelistrikan atau mungkin ada masalah di aki. Apakah harus diganti atau gimana kan gue nggak tahu ya. Jadi in case gue butuh lihat data, gue bisa baca di sini. Oke, untuk barang ketiga ini lagi-lagi tersembunyi.
tapi menurut gue ini adalah salah satu gadget yang penting ya. Bukan gadget sih. Nah, ini adalah namanya, gue bisa bilang ini apa ya namanya, seperti gap ya, gap organizer lah ya. Nah, ini fungsinya apa? Seperti namanya, dia mengisi gap sebenarnya teman-teman. Kenapa ini penting? Karena banyak banget barang-barang yang jatuh ke sini seperti handphone misalnya. Nah, ini kejadian istri gue selalu ngejatuhin HP di sini kalau misalnya dia taruh gini. Nah, kalau ada ini kan aman ya. Pun dia juga ada slot untuk bener-bener kita naruh HP aja. Pun kalau misalnya kita butuh naruh kunci mobil, ya bisa taruh sini juga. Jadi banyak fungsinya. Ini sepasang gue lupa harga 30 ribuan kayaknya, murah banget. Tapi kalau teman-teman pengen tahu harganya ya main aja ke link deskripsi, kita udah sertakan semua link pembeliannya. Nah, tadi ngomongin kunci, sebenarnya ada satu item yang gue lupa untuk mention di sini. Kalau teman-teman sempat lihat, ini sebenarnya fungsinya untuk smart tracker teman-teman. Nah, dia ini sebenarnya pakai jaringan Apple Find My. Jadi sayangnya cuma bisa bekerja di perangkat iOS aja teman-teman. Nah, fungsinya apa? Jadi gue cukup daftarin aja perangkat ini ke aplikasi Find My di iPhone ya, kayak gini. Nah, jadi car key ini kalau udah gue daftarin, dia bakal muncul di items gitu ya. Nah, kenapa gue butuh ini? Karena gue sering banget lupa naruh ini di mana gitu ya. Antara nyelip atau memang gue lupa naruh di mana. Nah, dengan ini gue bisa simply main ke aplikasi Find My, terus gue pencet play sound. Nah, dia bakal keluar suara dari perangkat ini. Kalau udah ketemu, ikuti ngamatin. Dan dia juga ada peta di sini, jadi kelihatan posisi approximate-nya ada di mana. Barangkali gue lupa ketinggalan di mall atau di mana ya, gue bisa tahu dengan jelas di sini. Dan karena dia pakai jaringan Find My, nah dia memanfaatkan GPS yang ada di iPhone atau perangkat Apple yang ada di sekitarnya. Jadi semakin banyak orang pakai iPhone atau Apple device di suatu tempat ya semakin akurat juga lokasinya gitu kan. Tapi intinya ya gue sebenarnya pakai ini supaya gue bisa dengan mudah nyari in case gue lupa naruh di mana kunci mobilnya. Ya gue sebenarnya nggak mesti di kunci mobil teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pasang ini di tas atau di dalam mobil ini sendiri juga bisa aja. Jadi kita bisa ngelacak secara real time mobil kita lagi di mana. Kalau dipinjam ke teman lain, misalnya gitu. Ini sebenarnya alternatif kalau teman-teman yang nggak mau keluar duit untuk beli AirTag gitu ya. Ini alternatifnya aja karena dia masih tetap pakai jaringan Apple Find My yang sama. Dan yang paling penting dia pakai baterai kancing teman-teman. Jadi ini gampang banget bukanya dan gampang banget kita gonta-ganti baterainya. Ya kayaknya sih sekitar 5 bulan sekali, 6 bulan sekali teman-teman mesti ganti baterainya. Oke, barang berikutnya yang mau gue highlight adalah ini teman-teman. Ini bukan payung, tapi ini sebenarnya pelindung panas untuk windshield. Jadi dia sebenarnya bentuknya exactly kayak payung, tapi ketika kita buka dia bakal sebesar windshieldnya. Ini coba gue praktekin aja kali ya. Sejujurnya ini belum pernah gue pakai, jadi sekalian belajar lah momen ini. Jadi mekanismenya memang exactly kayak payung. Dan kalau kita pakai dia mesti pelan-pelan kali ya. Kira-kira ya seperti itulah ya. Tinggal selip-selipin aja. Ini kayaknya atas bawahnya juga pengaruh sih. Ada yang bisa untuk nyelipin ke spion juga. Tapi gue kurang ngerti nih. Intinya kayak gini lah ya. Nah, ya kira-kira itulah seperti itu. Cuman, nah, kelipatnya ini ya sama kayak payung sih. Mudah-mudahan nggak ribet lah ya. Ini berguna banget, kenapa? Karena kita sering banget kan yang namanya parkir di tempat-tempat terbuka gitu. Dan kalau kita parkir tempat terbuka dalam waktu yang lama di outdoor, itu mobil alhasil bakal panas banget. Makanya pakai ini untuk sebenarnya mengurangi lah ya risiko mobil terlalu panas. Jadi kita ketika kita datang lagi mau naik mobil,
ya mobil nggak terlalu panas, jadi kita nggak kepanggang lah pas kita mau masuk mobil lagi. Di kepala gue ini alat yang sangat membantu, cuman ketika masang beneran ternyata agak repot juga ya. Entahlah kapan gue bakal pakai ini, nggak tahu. Oke teman-teman, barang berikutnya ini adalah visor organizer. Nah, ini sebenarnya organizer aja untuk banyak hal, tapi dia taruhnya di visor. Nah, kayak gini lah kira-kira sistem pengikatnya ya. Gak susah untuk masangnya, tapi yang mau gue lihat di sini adalah dia banyak banget slot-slot untuk macam-macam kebutuhan. Nah, di sini ada slot kartu, gue taruh slot uang di sini buat uang receh. Ada tempat buat naro pulpen juga. Di sini ada tempat buat naro kacamata. Dan di sini tempat gue naro STNK dan uang receh lainnya sih. Jadi memudahkan lah kalau gue butuh ngambil-ngambil barang yang memang sering gue ambil gitu. Sebenarnya gue udah buat video shorts ya, kalau teman-teman sempat lihat ya beberapa bulan yang lalu. Ya jadi ya sebagai perangkuman aja gue masukin di video ini, in case teman-teman juga pengen tahu linknya, link pembeliannya ada semua di bawah. Oke? Nah, masih ngomongin visor. Nah, di visor sebelah kiri ini gue pun ada aksesoris teman-teman. Nah, ini sebenarnya sama lah, simple ya. Ini tempat tisu tapi di visor, dan sayang sekali tisunya lagi habis, belum gue beli ternyata. Jadi nggak bisa peragain. Ya cepat aja lah ya gue mention. Ini yang penting tahu ada apa di sini. Dan link pembeliannya juga udah ada di deskripsi. Berikutnya ada satu barang atau sepasang barang yang mungkin sangat menopang kenyamanan sih. Jadi ini headrest yang gue beli menggantikan headrest yang lama. Teman-teman mungkin tahu di video sebelumnya gue pakai headrest yang agak keras ya, agak kenceng gitu busanya. Nah ini gue ganti yang modelnya kayak di Mercy mahal gitu loh, yang empuk ini bahannya nih, soft. Ini gue beli juga buat kanan kiri, dan ini menurut gue sangat nyaman banget. Ini headrest ternyaman yang gue punya sampai sekarang ini, dan belum nemu lagi yang lebih bagus dari ini. Dan ini harganya juga cukup affordable kok, nggak mahal-mahal banget, mungkin di bawah 100.000 kali ya. Oke, dan mungkin aksesoris terakhir yang bisa gue sampaikan, yang bisa gue share di sini adalah ini sebenarnya sangat baru. Ini gue baru beli 3 hari yang lalu. Mungkin jadi salah satu pencetus ide untuk gue bikin video update ini. Nah, ini sebenarnya tong tol teman-teman, tongkat tol, tapi ini yang teleskopik. Nah, jadi dia bisa gue panjangin sampai ini kira-kira 50 cm lah ya. Dan ini lebih panjang dari yang biasa gue pakai. Nah, ini yang biasa gue pakai, ini yang baru. Dan kepalanya bisa ditekuk, jadi lebih fleksibel. Ini kan nggak bisa ya, agak keras. Gitu teman-teman. Dan dia kalau kita kecilin, kita pendekin, ini even lebih pendek dari yang lama. Gue beli ini karena kadang gue ngerasa pakai ini tuh kurang panjang, dan pakai ini pun nyimpennya susah. Kalau pakai ini gue bisa simpen di bawah sini. Sangat-sangat praktis lah teman-teman. Dan ya gue happy banget sama pembelian ini. Harganya juga cuma 15 ribuan, murah banget. Dan linknya udah gue taruh di bawah juga. Nah, oke teman-teman. Kayaknya gitu aja aksesoris mobil yang bisa gue share di video kali ini. Kalau teman-teman biasa tertarik untuk beli hal-hal aksesoris gadget yang gue share di video ini, jangan ragu teman-teman buat klik linknya di bawah. Seperti biasa, disclaimer, Bros & Roads dapat komisi affiliate dari setiap pembelian yang teman-teman lakukan lewat link-link kami. Oke teman-teman, terima kasih untuk yang sudah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari Bros & Roads. Gua pamit, undur diri, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!